Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Cristiano Ronaldo mengalami kelelahan otot. Sepertinya Cristiano Ronaldo tidak akan memperkuat skuad Portugal di Piala Dunia 2026. Waduh, ini akhirnya ini ya kayak semesta nggak mendukung Bang Dodo buat tampil ya. Iya, jadi di pertandingan terakhir Al Nassr itu Cristiano Ronaldo tiba-tiba ditarik harus digantikan karena memang sebelumnya sepertinya cedera menurut tim medis. Nah, setelah dibawa ke bench ternyata itu hanyalah kelelahan otot. Namun masih diperiksa katanya. Belum dipastikan kalau misalkan kelelahan otot ini mengakibatkan cedera yang parah. Sepertinya hanya butuh istirahat saja katanya. Tapi agak aneh ya, masa nunggu di kotak penalti bisa kelelahan otot? Iya. Nah, ya dari sini kan kita mengetahui jika sepertinya kelelahan ototnya itu akan kambuh lagi. Bisa jadi ya, emang mungkin usia nggak bisa bohong kali Iya, ya. bener. Udah Ya, sekarang Bang Dodo istirahat 41 tahun kan. Apalagi ya gitu tadi hanya menunggu di kotak penalti kelelahan otot, apalagi harus bermain di Piala Dunia yang pressure-nya udah gila-gilaan kan ibaratnya yang ya. harus berlari. Tapi mungkin dari sini semoga saja bisa jadi bahan introspeksi buat Bang Dodo sendiri ya. Karena mungkin dia akan berpikir bahwa anjir gimana nanti di Piala Dunia main di Liga Saudi aja udah kelelahan otot kan ibaratnya. Iya, ya kalau Ronaldo kan masih masih semangat ya ingin bermain di Piala Dunia gitu. Nah, sedangkan kalau Messi dia merasa sering cedera karena kelelahan otot, dia memilih untuk tidak bermain di Piala Dunia gitu. Beda banget kalau sekarang Ronaldo masih pede walaupun dia ya sudah padahal Ronaldo itu menurut gue sudah ngerti jika memang performanya sudah turun dan memang dia itu staminanya tidak seperti dulu. Tidak seperti dulu, meskipun secara postur badan masih bisa dijaga, tetapi kan ya masa otot beda ya di usia 41 biasanya. Dan hal ini juga kan langsung membuktikan ketika Ronaldo di minggu-minggu kemarin mengatakan jika dia nggak apa-apa jika bermain nanti hanya di bench untuk membela Portugal gitu. Karena mungkin dia juga sudah merasa kalau misalkan badannya itu sudah tidak bisa mengimbangi. Apalagi kan Ronaldo itu tidak bermain selama hampir 2 minggu kemarin ya ketika dia drama ngamuk dan juga segala macam. Dia baru bertanding kurang 2 atau 3 pertandingan langsung seperti ini. Bener, ibaratnya apalagi kan sebelum dia ditarik dan akhirnya kelelahan otot, gagal eksekusi penalti juga kan. Mungkin apakah akibat karena itu ya? Sepertinya kayak pemain di liga mana yang gagal panen tiba-tiba sakit kan. Seperti itu sakit jadi kayak nutupin malu aja. Mungkin kalau gol semangat lagi ibaratnya kan. Ya ada-ada aja ya. Nah, ini mungkin jadi bahan pertimbangan buat pelatih Portugal ya, apakah akan tetap diangkut. Mungkin kalaupun ia diajak ke Piala Dunia juga konteksnya menghargai legend doang ya sihnya. Karena memang ya bisa jadi tidak dimainkan sama sekali kan. Iya, ya nggak tahu ya. Ya mungkin cuma nggak diajak tapi dikasih imbalan yang setara nonton gratis selama Piala Dunia dibayarin Portugal. Tapi kan ibaratnya kenapa dia kekeh meskipun jadi pemain cadangan, karena kalau ia juara dunia dia ikut namanya ada kan, tujuannya kan itu tujuan dari Bang Dodo kan. Memang cuma itu, tapi dengan adanya kelelahan otot seperti ini ya mungkin jadi bahan pertimbangan juga untuk Portugal ya. Tapi kayaknya ya bisa comeback lah karena cuma kelelahan otot gitu. Karena kalau kelelahan otot itu ya memang butuh istirahat saja. Mungkin kan nanti di sesi latihan tidak harus mengikuti. Iya, recovery ya, butuh recovery doang ya. Iya, tapi untuk gaya bermain Portugal yang sekarang sih permainan cepat Ronaldo ya kalau misalnya stamina-nya nggak ngedukung ya mending gak usah ikut. Karena bahaya banget, takutnya dia ikut malah dijadiin kelakuan dia di timnas nanti malah dijadiin jokes gitu. Bener, kayak guling-guling apa segala macem ya. Nanti saya akan banget ya. Piala Dunia yang terakhir juga kan banting ban kapten lah segala macam. Mending nggak usah ikut daripada mempermalukan diri lah. Yang kita tahu kan Piala Dunianya juga nggak tahu jadi atau enggak. Iya bener. Tapi ibaratnya lucu banget ya dari sisi apakah dengan misal ibaratnya Bang Dodo ini cedera dan tidak bisa ikuti beberapa match Al Nassr ke depan gitu ya. Apakah mungkin ini berkah bagi Al Nassr juga karena memang di season ini kan Al Nassr punya chance yang kuat untuk jadi juara ya. Karena seperti yang kita lihat Al Hilal juga kan ternyata ada konflik dengan Benzema, dan apakah ini memang tahunnya Arsenal kan? Arsenal apa Al Nassr kan? Iya, ya bisa jadi ya. Apalagi memang
sepertinya memang benar Al Nassr yang akan menjadi juara gitu. Ya kalau misalkan Al Nassr sampai juara, nanti Ronaldo pasti semakin ingin bermain di Piala Dunia kan, Iya benar. karena sudah menghasilkan trofi di klub gitu. Iya Dan benar juga menit ibaratnya. bermain cukup, tapi ya memang usia tidak bisa bohong ya. Usia memang tidak bohong, apalagi kan situasi Neymar, Messi dan juga Ronaldo itu emang rentan cedera banget ya Sen ya. Ya mungkin ya, kalau misalkan tetap bermain kayak sepertinya memang tidak akan dimainkan sama sekali untuk Ronaldo gitu. Karena kalau di Piala Dunia itu kan jangankan fase grup, jangankan knockout ya, fase grup aja kan menentukan ibaratnya kan. Gak mungkin bisa pelatih asal-asalan nyoba pemain gitu kan ibaratnya Sen. Karena pertimbangannya resikonya terlalu besar gitu. Iya, nanti sekali dicoba malah kalah lagi Malah kan. kalah di momen-momen penting ya bisa jadi gugur di fase grup kan nggak ini banget. Iya, tapi ya dari antusiasme negara-negara sendiri sepertinya Piala Dunia tidak akan terjadi menurutku. Pasti Iya, diundur iya kayaknya. konfliknya ya. Tidak akan bulan Juli nanti. Karena mengingat finalisima juga ini bahkan ada rumor ini Sen, ada rumor ketika Arab itu mulai gawat ya, ada rumor yang mengatakan bahwa Bang Dodo itu menarik diri ke Portugal karena takut ada apa-apa di Arab. Ya, mungkin kan beberapa pemain besar juga udah mulai kepikirannya. Ya seaman-amannya Arab Saudi nggak ikut konflik juga kan dia tetap dekat gitu dengan posisi tempat perang Iya, gitu. dari wilayahnya ya. Dari wilayah Dekat. Iran sendiri kan. Tapi kan kemarin ya dari bukan kedubes sih, bahkan dari pemerintah Arabnya sendiri memang pro dengan Amerika Serikat ya. Iya benar. Gitu, dan itu yang membahayakan sekali. Oh, iya benar, bisa jadi kan diserangnya bukan sama iya, Amerika, aliansinya ya iya, ibaratnya kan. sama negara tetangganya sendiri yang Benar. harusnya pro gitu. Bener, apalagi sesama negara Muslim kenapa justru ke Arab ya udah langsung aja dihajar Iya. aja yang Ya dekat. karena dari episode kemarin juga kan Qatar membatalkan semua agenda sepak bola internasional dan juga segala macam ya, dalam artian bukan hanya Iran, berarti sekarang Timur Tengah itu semua lagi berbahaya Iya sekali. lagi panas banget ya. Ditambah konflik di Amerikanya sendiri, Meksiko masih seperti itu. Ibaratnya emang untuk pagelaran Piala Dunia itu lebih baik di cancel ya Sen ya. Lebih baik diundur sampai diundur. benar-benar ini selesai ya. Kalau misalkan sepertinya ini selesai ya nggak ada selesainya sepertinya. Udah lebih baik ibaratnya pindah tuan rumah ya. Iya. Di Tapi cancel 1 tahun pindah tuan rumah itu oke sih. tapi sepertinya ya dari Amerikanya terus sepertinya. Mereka walaupun banyak negara yang mundur, mereka tetap menjalankan Piala Dunia kayaknya ya. Seperti Makanya kan Piala Dunia 2026 ini seperti ya Piala Dunia yang tidak fair kayaknya. iya benar, Piala Dunia under attack anjir ibaratnya kan atmosfer sepak bolanya bahkan jadi kurang ya ibaratnya ya. So, apakah Lanjut kita langsung lanjut ya? Nah, ini ada kabar nih Sen dari mantan klubnya Cristiano Ronaldo nih. Ini ada kabar dari Real Madrid di mana Real Madrid di pertandingan sebelumnya itu sempat kalah ya. Ini di pertandingan La Liga kalah menghadapi Getafe dengan skor tipis 0-1. Nah, gimana menurut lu, Sen? Ya, ini adalah sebelumnya kan tidak adanya Mbappe, Benfica itu bisa comeback ya, Iya, Real Madrid bisa comeback melawan Benfica, dan tapi di liganya itu tidak berjalan dengan mulus karena lagi-lagi sebelumnya Real Madrid itu poinnya sama Barcelona benar-benar dekat banget, hanya berbeda 1 poin. Lagi-lagi Real Madrid ini memangkas poin gitu. Iya, dan menjauhkan diri dari Barcelona ya, karena memang beda poinnya kalau nggak salah 5 atau 4 ya, 4 poin dengan Barcelona. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda jika Arbeloa segera akan dipecat sepertinya, karena hasilnya buruk sekali ya. Bener, karena di pertandingan melawan Getafe juga kan Arbeloa itu kayak orang bingung ya, telinga karena berbeda dengan Benfica Sen. Kalau untuk Getafe mungkin karena terbiasa menghadapi Madrid, apalagi kan ini di sama-sama La Liga ya, di liga yang sama. Pertandingannya itu punya solusinya sederhana banget. Hentiin pergerakan Vinicius, udah nggak bisa apa-apa dari sisi Real Madrid sendiri. Iya, apalagi tidak adanya Mbappe ya. Yang lainnya kan bukan penyerang gitu. Iya benar. Dan juga tidak seefektif Mbappe ya. Vinicius nggak bisa nyiptain gol, ya nggak ada lagi. Nah, sangat disayangkan banget itu kayak Mas Tantuono juga kan dimasukinnya di babak kedua ya, dimana sebelum akhir laga juga mendapatkan kartu merah karena proses berlebihan ke wasit. Jadi emang bener-bener
kayak Carvajal masuk di babak kedua juga tidak bisa memberikan banyak hal gitu Ya kan. kalau Carvajal masuk dari menit pertama ya mungkin skornya tidak 1-0 ya. Bisa-bisa tiga Bisa 3-0. Ya kan banyak sekali kan protes kenapa Mas Antuono yang tidak melakukan pelanggaran apapun di kartu merah. Ya, Iya. menurut wasit kan kata-katanya kan hal ini terlalu bangsat katanya, dan Mas Iya Antuono itu dalam bahasa Spanyol mengulang-ulang terus kata-kata iya tersebut, makanya di kartu merah. Dan yang lucunya ketika Real Madrid sudah harus mencetak gol kan mereka kembali ke setelan pabrik ya. Pemain iya depannya itu pura-pura jatuh di kotak penalti iya untuk mencari penalti. bener, sama seperti Vinicius juga kan Pura-pura melakukan hal yang cedera lah sama. segala Iya, macam gitu. makanya kan sampai di posting di media-media olahraga ya apa foto ketika Vinicius Iya, meminta penalti kesakitan. itu. Iya, dan juga ini berarti kan tidak seperti Michael Carrick ya, ketika menjadi pelatih namanya pelatih pengisi, pelatih cadangan Iya, atau pelatih interim ya. dadakan lah Iya, dadakan ya. gitu. Michael Carrick kan menuai hal yang positif, sementara Arbeloa itu sepertinya memang tidak siap untuk melatih Madrid karena memang Madrid kosong pelatih saja gitu. Bener. Makanya dia masuk dan terbukti dia itu tidak bisa apa-apa kan. Padahal filosofi permainan Arbeloa adalah menang. Iya. Tetapi ucapannya tidak terbukti di lapangan ya. Ini sangat disayangkan banget sih kalah 0-1 dari Getafe. Dan ini juga berpengaruh kepada mental pemain ketika akan menghadapi Manchester City, Sen. Jadi kayak Iya, ya apalagi minggu mungkin depan ya, iya minggu akan lawan depan. Manchester City. Makanya dari beberapa fans dari Madrid juga kan, waduh, lawan Getafe aja 0-1. Nanti kita dibantai berapa sama Manchester City kan, kebanyakan seperti itu. Ya, dan mungkin kalau misalkan hal ini terus terjadi dan juga di akhir musim Real Madrid tidak menjuarai apa-apa karena harapan mereka cuma tersisa La La Liga ya. Liga, Champions, dan juga ada satu lagi Super Copa ya. Mereka Supercopa masih de di España Super Copa, masih. tapi kan Super Copa kan harus ketemu Atletico dan Barcelona kan. Iya Dan juga benar. dan juga Villarreal kalau nggak salah. Namun kalau misalkan sampai akhir musim mereka tidak mendapatkan apa-apa, nanti pasti fans itu protes, dan juga Protes, betul. pemain-pemain yang dulu memiliki konflik dengan Xabi Alonso itu nanti bakal mikir Iya, bakal gitu. mikir. Sepertinya lebih baik juga Xabi daripada dipegang oleh Arbeloa sendiri. At least kalau Sabi masih bisa bersaing di La Liganya misalnya ibaratnya kan. Apalagi kan kalau Sabi sendiri kan dia membawa sistem, ingin merubah sistem, dan ternyata dari pihak pemain Real Madridnya yang nggak mau kan, yang nggak mau ikutin sistemnya Iya. Sabi. Iya, bahkan Xabi itu belum ngapa-ngapain menurut gue di Real Madrid, karena dia belum memiliki belum memiliki skuad yang dia inginkan. Pembelian baru Mas Tantuono gitu, semuanya peninggalannya Ancelotti, dia belum benar-benar menerapkan semua yang dia inginkan di Real Madrid, udah keburu keluar gitu. Iya, membangun pondasi aja belum ya, tapi keburu keluar karena memang harga diri, harga mati biasanya. Iya, dan benar-benar ya udahlah, keluar mending keluar kalau seperti ini, biar Real Madridnya juga belajar gitu. Tapi kadang aneh, Real Madrid itu ya terpuruk cuma sebentar gitu, kemudian Iya. bangkit lagi. Bener, kalau ada faktor pembeda, tapi kan ibaratnya sekarang krusial ya, posisi yang penting itu kan pelatih, Sen. Jadi mau mendatangkan siapa lagi? Kalau dulu kan kosong, mendatangkan Ancelotti, nama besar, pengalaman besar, akhirnya kan bisa bangkit lagi juara champion. Kalau untuk sekarang, mungkin kalau ia harus terpuruk karena pelatih, ya agak lama juga ya, karena nama-nama pelatih yang besar juga kan banyak yang menolak Real Madrid. Iya, karena memang dianggap Real Madrid itu regenerasinya telat ya. Regenerasinya, kemudian manajemennya juga tidak menyetujui jika harus membeli pemain-pemain baru. Iya. Apalagi kan permintaan dari klub sendiri yang di PP Madrid permintaannya itu meminta gelandang untuk menggantikan posisi Kroos, padahal sudah ada Tchouaméni dan juga ada Iya. Camavinga ya. Tapi menurut klub mungkin Tchouaméni dan Camavinga itu jelek gitu. Iya, Ya bisa karena jadi. memang benar tidak bisa, mereka berdua ini tidak bisa ngapa-ngapain, Benar. apalagi di laga-laga besar Liga Champions tidak bisa ngapa-ngapain banget. Tidak bisa memimpin ketika timnya kalah ya. Iya, ya tidak bisa membangun serangan, tidak bisa nyetop counter attack, kan gunanya gelandang kan di situ gitu. Iya, mental boost buat pemain yang lainnya sih ya. Sedangkan Iya. untuk Camavinga dan Tchouaméni kan ya memang secara usia mereka kan masih muda, makanya kan butuh sosok gelandang yang berpengalaman gitu biasanya. Iya, dan bener banget kan sekarang tidak ada pemain seniornya, dan masa senior tuh senior di lapangan yang bisa memberikan arahan ya. Dulu ditinggal oleh, ya ini kerasa banget ditinggal Kroos sama Modric gitu, langsung Iya. seperti ini, karena ketika ada Kroos sama Modric, mereka tuh bisa meredam egonya para pemain-pemain muda seperti Vini gitu. Iya, betul. Benar-benar bisa. Vini juga kan sering dimarahin sama Toni Kroos ketika memang sudah acting terlalu berlebih kan. Toni Iya, Kroos juga benar. ngomong kan,
Memang Vini itu sering banget aktingnya terlalu berlebihan gitu. Bener, bahkan ketika melawan Getafe sendiri, ketika Vinicius mendapatkan corner aja, dia kan langsung membakar semangat para Iya. penonton secara berlebihan, gesturnya apa berlebihan. Jadi itu menjadi sisi yang cukup negatif juga ya buat Iya, ya apalagi permainan kan Madrid. melawan Getafe ini kan kalahnya di kandang. Dan Mm-mm. ketika melawan Benfica katanya banyak sekali supporter bayaran ya dari pihak Real Madrid, bukan Iya. supporter asli. Karena memang banyak supporter Madridista asli itu sudah kecewa dengan Real Madridnya sendiri. Ketika Iya, jadi ya, melepas Xavi ya. kebanyakan yang kecewa tuh kebanyakan supporter yang mendesak Vini itu harus dijual. Iya. Makanya ada Madridista lain ketika pertandingan melawan Benfica itu mereka menyoroti supporter-supporter bayangan ini karena ketika Iya. golnya setiap Madrid mencetak gol mereka tuh tidak ngapa-ngapain, tidak selebrasi, tidak senang dan segala macam. Dan dari situ tuh dan mereka ada beberapa supporter yang ngomong nggak tahu itu supporter mana katanya. Oh, berarti iya ya, kelihatan banget itu supporter bayaran ya. Sepertinya supporter bayaran. Cuman untuk bisa memenuhi Bernabeu supaya atmosfernya Ya memberikan Bernabeu tekanan itu, lah kepada iya. Benfica, dan yang katanya nanti setiap pemain Benfica megang bola bakal dibu kan nggak ada, Iya, nggak ternyata ada. segala macam. Bener, apalagi kan di masa-masa waktu masih Sabi ya, kan Vini juga kan dibu sama fansnya sendiri, fans Real Madrid sendiri gitu kan. Banyak konflik-konflik dari Vini, emang bener sih. Ibaratnya yang merusak ruang ganti itu kan Vinicius ya. Kalau dibandingkan misal ketika Vinicius dijual atau dilepas, penggantinya kan sudah ada ibaratnya. Jadi jangan sampai Vinicius itu jadi duri dalam daging untuk Real Madridnya juga sih. Iya, ya kalau performa sih bagus. Yang nggak harus Vini ya lah yang dijual. Mbappe juga nggak apa-apa menurut gue. Yang Iya, penting bisa posisi jadi. kiri itu udah cuma satu gitu. Cuma Kalian tuh satu. tinggal nyari striker sama posisi kanan gitu. Bener. Kalau misalkan bandingin Mbappe sama Vini, perannya di Real Madrid sama menurut gue, sama-sama bagusnya. Maksudnya bagus, levelnya tuh sama. Iya, levelnya Mbappe sama. tidak lebih baik dari Vini gitu. Vini juga seperti itu, mereka itu setara. Bener. Kalau misalkan harus menjual ya terserah mau milih Vini atau Mbappe. Cuman sangat disayangkan ibaratnya harusnya pemain andalan di tim itu ya minimal dia bisa jadi leader. Kalau enggak dia ibaratnya bisa di respect sama teman-temannya. Dan sedangkan Vini sama Mbappe itu sama-sama problematik ya. Sama pelatih dia adu ego, sama pemain yang lain yang mungkin karena merasa dirinya sebagai bintang. Jadi kan kayak respectnya itu nggak dapet gitu Sen. Yang gue lihat dari Madrid sih seperti itu. Ya kalau misalkan harus menjadi leader ya mending buang Vini ya. Kalau Mbappe mau tidak mau dia itu bisa menghasut teman-temannya lah. Jadi kuncinya untuk Real Madrid cari pelatih tuh yang pro sama Mbappe. Iya, benar. Satu. Yang tahu keinginannya Mbappe gitu ya. Yang bisa ngimbangin Mbappe lah gitu. Jangan yang lawan Mbappe karena Mbappe itu bisa ngehasut teman-temannya. Iya. Wah, apa jangan-jangan nanti kalau mentok-mentok ya ibaratnya Real Madrid itu harus cari pelatih dan udah mentok banget gini San. Apakah nanti Pochettino bisa ngelatih Madrid? Enggak, bukan Pochettino menurut gue, Apa? Deschamps ya. Karena kan setelah pagelaran Piala Dunia Prancis kan dilatih Zidane. Deschamps kan keluar dari Prancis dari head coach. Dia kan nganggur pasti Deschamps yang bisa megang Mbappe. Iya, ya kan antara Pochettino juga kan waktu di PSG termasuknya kan enggak Pochettino kan ribut sama Mbappe. Oh, Pochettino tuh ribut sama Mbappe, ribut sama Messi, ribut, makanya dia keluar. Saya tidak bisa memegang Neymar, Messi, Mbappe. Bener. Karena ribut sama ketiga ini. Pochettino tuh kebingungan waktu ngelatih PSG. Mau narik siapa dulu, narik Messi mainnya masih bagus, narik Neymar nanti ngambek, narik Mbappe apa lagi. Iya, jadi seperti ya. itu. Yang paling Mbappe itu cuma nurut sama Deschamps. Karena mungkin nama besarnya di Prancisnya ya kalau untuk Deschamps. Yang ngebawa Mbappe masuk ke skuad Prancis Deschamps. Itu sudah berapa kali dipegang oleh Deschamps kan di Euro, di Piala Dunia gitu. Yang nurut menurut gue ya cuma ke Deschamps paling. Semoga saja kalau nanti ya memang Deschamps yang melatih bakal keren banget ya. Iya, karena dilihat dari ini juga, dilihat dari karir kepelatihan, Deschamps kan udah keluar dari Prancis otomatis nganggur kan. Iya, benar. Kalau emang butuh nama besar ya Deschamps kan kurang nama besar iya, apalagi. besar. Bisa ngasih trofi Piala Dunia kan. Ya kan 2 kali final lah, 2 kali final Piala Dunia, 1 kali final Euro kan gitu. Benar ibaratnya. Wah, ini kalau dari prestasi sih ya cocok untuk Real Madrid walaupun ya mungkin Deschamps juga belum pernah melatih klub ya. Gitu, melatih klub besar ya, tapi ya menurut gue yang harus dilakukan Real Madrid itu ya gitu, nyari pelatih yang bisa megang Mbappe-nya karena Mbappe itu bisa ngehasut pemain. Ibaratnya secara ngelid bisa ngelid lah ya, tinggal arahnya mau kemana nih, positif apa negatifnya ngelidnya kan. Iya, kebayang gitu, ngehasut tuh kan
arti hasutan kan negatif. Iya, Itu negatif. lebih ke negatif, apalagi kan kemarin yang katanya sebelum laga melawan Benfica seluruh pemain Real Madrid itu makan-makan dan dibayarin Vinicius. Yang ngajak kan bukan Vini, yang ngajak tuh Mbappe, ayo kita kumpul makan-makan dulu. Itu tetap ya, Hmm, tapi yang bayar Vinicius iya pada saat benar-benar. itu. Tapi yang menggerakkan pemain justru Mbappe. Mbappe ya. Dan kelihatan banget ketika ketika di beberapa laga lah Mbappe itu sering nyuruh ngasih arahan kepada teman-temannya dan segala macam, Hmm, dalam artian teman-temannya itu lebih ke Real Madrid. iya. Kemudian salah satu faktor kenapa Deschamps harus melatih Real Madrid, ya, Real Madrid memiliki Mbappe dan juga pemain Prancis lainnya yang menjadi inti, Tchouaméni dan juga Camavinga. Kamavinga. Berarti Itu seperti Ancelotti ketika melatih Madrid, dia karena pro dengan Brazilian ya, punya Vini, punya Rodrigo iya gitu, benar-benar. makanya cocok. Iya, Militao apa segala macam Iya, banyak ya. makanya kan cocok gitu kan. Cocok. Tadi kita akan melihat Real Madrid rasa Perancis ya ketika dilatih Iya, sama Deschamps ya. iya ganti kan sebelumnya, apalagi kan mau tidak mau kan ada cocok logi juga ya, ketika Madrid dilatih orang Prancis itu kan hat-trick champion. Hat-trick champion karena ada Itu. histori sama Zidane juga Iya, ya. karena ada histori sama Zidane, apalagi sekarang skuadnya ya bukan mayoritas dari skuad lah, dari starter utama gitu. Kan pemain Prancis. Itu punya Camavinga, punya Tchouaméni, apalagi Mbappe itu pemain vitalnya Madrid sekarang. Ya harus dipegang Deschamps ya. Selain Mbappe, Tchouaméni, Camavinga kan ada keterdekatan dengan Deschamps juga ya, karena Iya. mereka sudah masuk ke skuad senior Prancis. Iya, anak asuhnya sendiri ya. Iya, masuk ke final Euro dan juga final Piala Dunia. Bener. Coba kalau nurut aja ya. Jadi kan ketika Mbappe nurut nih patuh sama pelatihnya, yang lain kan ikut nurut apa Iya. kata Mbappe kan. Wah, itu bakal keren banget sih. Iya, Bakal ya keren. tinggal seperti itu. Kalau misalkan memang Madrid juga pikirannya seperti itu ya pasti Deschamps. Deschamps. Karena Deschamps habis Piala Dunia kan udah nganggur. Udah nganggur juga. Apalagi Kasusnya secara seperti tadi Roberto Martinez yang ke Manchester United yang Iya. tadinya melatih negara turun ke klub. bener-bener. Nah, ibaratnya kalau dari segi permainnya juga kan Madrid sama Prancis itu satu tipikal ya. Ibaratnya kan hampir sama ya biasanya. Mengandalkan counter attack apa segala macam, agresivitas gitu kan. Iya, cuma kalau dengan Madrid yang dulu mah ya beda. Madrid yang ketika Ancelotti, yang sekarang gitu, apalagi Prancis mah kan benar-benar ngandelin yang cepat, pemain cepat gitu. Iya, Dan pemain cepat. Prancis kan nggak ada Mbappe itu Prancis cuma setara negara mediocre kan kalau Iya, sepak benar. bola gitu. Mbappe nggak main, Prancis nggak bisa apa-apa. Nah, itu keren-keren banget Sen. Poinnya itu Sen. Ibaratnya berarti di situ kan membuktikan bahwa Mbappe ini kan jadi pembeda, jadi pusat perhatian. Jadi pemain yang bisa ngegendong tim lah ya. Dengan catatan dia harus nurut ke pelatihnya juga, harus klub juga ya. Berarti ada harapan nih untuk kebangkitan Real Madrid ketika Real Madrid bisa mendatangkan pelatih yang bisa menjinakkan Mbappe juga. Iya, kalau di Piala Dunia 2022 final Mbappe itu nggak ada, Prancis itu dibantainya 3-0 bukan 3-3. Ketika kesalahannya Dembele, Mbappe kan yang ayo terus. Kan Iya. pada saat itu udah down semua mentalnya Iya, pemain udah down Prancis semua, tuh. Mbappe pemain muda yang ya memang karena dia kapten juga kan. Itu sudah langsung ngasih arahan kepada pemainnya gitu. Kalau misalkan apa sebuah klub pengen sukses, klub tersebut memiliki Mbappe kemudian pengen sukses, ya harus nyari pelatihnya yang pro sama Iya. Mbappe. Ibaratnya satu paket ya, harus Iya. satu paket ya. Mbappe tuh sama harus pelatih. benar-benar egonya harus baik banget. Mainnya keren banget. Makanya gue salah satu orang yang senang Mbappe dan juga pernah ngikutin Mbappe selama 2 tahun. Bener. Gue tahu Mbappe itu pemain yang seperti apa gitu. Apalagi ibaratnya ketika Dembele melakukan kesalahan dia tidak menyalahkan Dembele, apalagi kan setelah mendapatkan penalti yang pertama dia langsung membuktikan, memberikan semangat ke rekan-rekannya, langsung ngasih gol cepat juga ya. Iya, ya walaupun dua gol penalti ya. Iya. Mbappe kan hat-trick di final. Iya, Benar-benar kalau nggak ada Mbappe tuh kalah telak. Prancis tuh bisa dibantai lebih dari 3-0. Jadi memang bisa jadi faktor pembeda ya dari Mbappe Iya, sendiri ya. soalnya pada saat itu kan Griezmann udah nggak bisa kepake di timnas, Giroud sama, Dembele tiba-tiba melempem di final kan. Kalau Muani seperti itu, Thuram nggak bisa ngapa-ngapain. Gue tuh tahu semua pemain Prancis karena pernah. Jadi sebelum ke Piala Dunia kan gue ngikutin Prancis setelahnya juga pas di Euro gitu. Ya final lawan Spanyol kelihatan banget. Nggak ada sama mainnya seperti waktu final di Piala Dunia. Iya. Peran Mbappe itu vital banget di Prancis. Bener.
Iya ya, ya mungkin poin itu juga yang dilihat dari fans Real Madrid, Sen. Kenapa mereka itu lebih memilih kalau mau dijual ya Vini aja yang dijual. Karena mungkin dari kacamatanya fans Real Madrid melihat bahwa ya itu Mbappe bisa jadi faktor pembeda. Kalau memang harus dibuang salah satu ya lebih baik buang Vininya Iya. kan. Cuma kalau dari kebugaran fisik sekarang Mbappe lagi sering cedera. Nah, Musim ini aja udah 3 kali. apalagi ada rumor dia ingin operasi lutut kan. Iya. Kan kalau operasi lutut ya absen sampai akhir musim katanya kan Iya. seperti itu kan. Waduh, ini sangat disayangkan banget ya. Padahal secara usia harusnya Mbappe itu lagi masa prime-prime-nya kan ya, Iya. harusnya ya. Masa-masa bisa nyetak satu musim Karena 70 gol kayaknya ya. masalahnya Mbappe itu kayak R9 Apa tuh? ada di lutut kan Ada di sama. lutut Takutnya betul. karena kan masalah-masalah pemain yang cederanya lutut itu pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan. Iya, Kalau misalkan udah cedera lutut pasti performa under dari ya. sprintnya turun Turun underperform. bener-bener. Cuma Nah, under keunggulannya Vini itu tidak rawan cedera. Dia tuh dari kebugaran fisik kuat kuat betul. dari Vini tuh. Dan tadi apa ya? Secara level sama Mbappe sama Vini tuh. Menurut gua kalau ngejual Mbappe juga nggak rugi, ngejual Iya, Vini juga nggak rugi. nggak Gitu. rugi. Tinggal pilih salah satu aja. Iya, ya bahkan dua-duanya dijual juga nggak rugi Iya, juga. dua-duanya nggak rugi gitu. Bener, bisa jadi itu jadi solusi ya. Iya, kalau untuk ribut dengan pelatih, Vini tuh jarang ribut. Mm-mm. Vini tuh kan nurut, dia tuh nurut. Menurut Tahu aneh. waktu Benzema musim terakhir nurut banget sama Benzema kan. Iya. Dia tuh. Bener lebih ada nurut ya, tapi harus sama ini apalagi kan bedanya gini Sen, kalau dulu kan dia nurut ke senior, sekarang dia yang jadi senior kan bedanya Iya, seperti bedanya itu. seperti itu ya. Jadi Hmm. Vini tuh selamanya harus ada yang apa ya? Ada satu di lapangan yang benar-benar dianggap senior oleh Vini. Iya, Kalau Vini iya di respect terserah sama pelatih Vini. mah siapa aja, Iya. tapi harus ada salah satu pemain walaupun ada Courtois ya pada saat Iya. itu. Ya sekarang gitu kan. Cuma ya tambahlah satu lagi. Nah, kalau Mbappe udah pemain sekarang tinggal pelatihnya ganti. Iya. Tapi kayaknya kalau misalnya harus ngejualnya Vini karena harus mempertahankan Mbappe, kontrak Mbappe kan masih lama gitu. Iya Dan benar. kalau misalnya harus milih pelatih ya pasti Deskam. Benar. Pasti Deskam, nggak ada lagi yang cocok untuk Real Madrid sendiri gitu. Iya ya. Takutnya kalau misalkan Jurgen Klopp dan juga segala macam pasti nggak cocok sama Mbappe. Itu konflik lagi pasti. Iya, karena egonya tinggi dari klubnya ya. Iya. Klub kan pasti lebih merasa lebih besar dari siapapun yang ada di Real Madrid kan, dan ibaratnya kan. Iya, kalau sama Deska mah pasti Mbappe itu segen banget. Segen Ya banget. orang yang berjasa ke Mbappe lah yang membawa Mbappe ke skuad Prancis dan juga ketika langsung menyerahkan band kapten kan langsung ke Iya. ke Mbappe itu. Ibaratnya Padahal pada saat itu Griezmann masih ada. masih ada lagi OP-OP-nya ya. Iya, dan juga masih di dalam skuad gitu. Iya, Biasanya benar. kan band kapten diserahkan ke pemain lainnya gara-gara kapten ini udah pensiun Udah kan. pensiun, Ini mah kan betul. enggak. Itu kan berarti emang saking percayanya ya kepada Iya, Mbappe. bukan dari percaya aja. Mungkin Deskam sudah tahu kalau nggak dikasih ban kapten, ogah-ogahan Wah, main. bisa jadi Itu betul. makanya bisa gue katakan Deskam itu bisa megang Mbappe, Mbappe. ya bisa megang egonya juga. Bener. Gitu. Ya karena dari sisinya Mbappe, wah ini nge-respect gue, ibaratnya Iya. nge-respect kemampuan gue nih, ibaratnya kan. Ya gue juga harus buktiin dong kalau respect dia itu tepat ke gue Iya. kan. Dia Ini emang kalau misalkan bener nanti sih. dilatih Deskam ini keren banget itu. Wah bakal mantep banget sih ya. Kita langsung ke berita terakhir ya. Ada apa nih Sen? Ini adalah masih seputar Real Madrid ya, karena kita sebenarnya berita dalam episode ini itu spesial untuk Real Madrid. Iya, Real Madrid. Karena Ronaldo juga kan pernah jadi bagian Real Madrid ya. Iya bener. Nah, ini adalah mental dari Courtois ya, kipernya Real Madrid. Jadi setelah laga melawan Getafe di mana Madrid kalah, Courtois datang dan minta maaf ke para fans Real Madrid seorang diri. Waduh. Ini bentuk tanggung jawab pemain senior ya, yang Iya. paling dewasa. Sudah ya. 2 kali kan seperti ini. Heeh. Setelah sebelumnya Courtois juga melakukan hal yang sama di Portugal ketika melawan Benfica. Nah, walaupun pada saat itu ada 6 atau 7 pemain yang ikut Iya benar. gitu, ikut meminta maaf kepada supporter yang hadir di stadionnya Benfica pada saat Iya, itu karena betul, sudah iya. away ke Portugal gitu, meminta maaf. Dan pada saat itu kan Mbappe kan yang nyuruh langsung masuk. Iya, Ini benar. sama seperti ketika Xabi keluar di laga terakhirnya final lawan Barca. Iya benar. Mbappe kan yang nyuruh masuk langsung Iya, ke benar. bench gitu. Kalah suara sama Mbappe ya. Iya, dan Courtois pada laga melawan Getafe ini melakukannya seorang diri. Ya pasti dia juga sudah ngajak pemain lain untuk meminta Iya. maaf, tapi pemain yang lain memilih langsung masuk ke ruang ganti. Nah, ibaratnya seperti yang tadi kita bahas tentang Vini harus punya sosok senior yang di respect ya. Posisi Real Madrid saat ini tuh
senior mereka kan cuma Courtois sama Carvajal. Sedangkan kalau dari Courtois ya memang secara performa bagus, tetapi kan dia secara sifat, secara karakter kan bukan karakter leader ya. Leadershipnya kurang gitu saya. Nah, kalau untuk Carvajal sendiri di masa prime-nya Vini aja kan Carvajal itu jadi cadangan ya. Kebanyakan kan jadi cadangan bukan starter gitu ya. Jadi kan ibaratnya mau respect gimana orang waktu gue main aja dia jadi cadangan kan seperti itu kan. Iya, bahkan lebih dulu Courtois lah datang ke Vini. Courtois kan setelah Keller nafas dipecat, kemudian langsung datangkan Courtois, bareng kayaknya. Terus juga kan langsung ngedatangin Vini. Dan pada saat itu kan Ronaldo langsung keluar. Iya benar. Iya itu. Enggak. Ya, bener, iya, memang bener lebih senior Courtois. Dan Courtois kan ketika masuk, ya kan ketika Courtois tuh masuk ke Real Madrid setelah dibobol 2 kali nutmeg sama Messi di Chelsea, langsung diambil sama Real Madrid. Real Madrid betul. Emang bener ya emang nggak ada sosok senior yang bisa di respect ya. Apalagi bisa. Kebanyakan kalau kalian nonton tadinya ada kan Carvajal, Carvajal yang nggak dimainin, apalagi kan performanya juga lagi turun ya. Carvajal kan berani marahin Vini, berani marahin Mbappe kalau misalkan memang teman-temannya ini sudah terlalu protesnya sudah terlalu berlebihan dan segala macam gitu. Makanya Carvajal sekarang ketika dicadangkan dia ya protes gitu dan dia kan mikir ya akan pensiun akhir season ini kan. Padahal sebelumnya ketika bersama Spanyol performanya bagus ya. Bahkan jadi sosok kapten juga kan di skuad Spanyol kan. Iya, tapi menurut gue udah tahunya udah terakhir Carvajal sepertinya di Spanyol juga sudah nggak dipanggil sekarang untuk Piala Dunia. Di Madrid udah dicadangin, pasti pensiun. Mungkin bisa dilihat dari ketika latihannya, memang secara fisik udah nggak bisa ngimbangin ya dari Carvajal. Dilihat dari jenggot lah udah pada putih. Carvajal kan ya udah pada putih. Usia emang nggak bisa bohong karena ibaratnya kalau kalian ngelihat Carvajal main gacor-gacornya itu udah tua. Karena masa mudanya Carvajal itu kan jadi pelapis bangku cadangan kan, pengisi bangku cadangan kan di Real Madrid gitu kan. Iya, dan terbilang cukup lama banget. Ibaratnya ketika Carvajal udah sering starter itu udah di atas umur 30 masuknya kan. Jadi emang masa prime yang kesorot itu singkat banget. Padahal karirnya lama. Cumanya jadi bangku cadangan. Salah satu pemain yang sabar lah. Sabar tidak pindah kan. Walaupun cadangin ya akhirnya mendapatkan posisi utama kan gitu. Iya, Carvajal, Vazquez tuh sama kan kan tipe-tipe yang sabar. Berarti untuk ini juga kan kita bahas Courtois juga ya. Ya menurut gua dengan apa ya walaupun memang para pemain juga merasa malu, tapi kan memang pemain-pemain muda itu tipikalnya seperti itu ya. Nah, Courtois ya kelihatan banget gitu pemain senior dan juga pemain muda itu sifatnya seperti apa. Ya buktinya dari 11 pemain yang diturunkan Madrid di laga melawan Getafe kan semuanya muda ya. Pemain muda, pemain under 30 semua gitu dan hanya Courtois yang main yang benar-benar di atas 30 tahun dan ya kedewasaannya muncul gitu. Tapi kan sangat disayangkan hanya Courtois sendirian, bahkan staf pelatihnya sendiri tidak ikut meminta maaf. Bahkan Carvajal juga nggak minta, padahal kan masuk di babak kedua. Ya kan kalau Carvajal mah udah emosi kan sekarang sama Madrid. Ya udah jarang dimainin, udahlah gua musim depan juga udah nggak main gitu kan. Amat aja ya. Ya harusnya kan para pemain muda tuh ya datang ke depan supporter meminta maaf, apalagi pemain-pemain muda yang masih berharap bermain di Real Madrid gitu supaya dia itu dapat simpati dari fans. Benar harusnya ya. Iya. Kalau Vini mah menurut gua nggak bakal minta maaf, fans aja pengen dia keluar. Iya benar, dibui ya, dirasisin sama fans sendiri, jangan kan fans lawan ya, fans sendiri aja ngerasisin dia. Nah bahkan ada tren di media sosial ya, bahkan ini dari fansnya Real Madrid sendiri bahwa mereka itu akhirnya menyadari mungkin perkataannya Khabib Nurmagomedov itu benar bahwa emang dasarnya pemain Real Madrid yang sekarang itu manja-manja. Benar karena memang ya Genji semua ya kebanyakan ya mentalitasnya gitu kan. Kita tunggu saja lah ke depannya apakah nanti Real Madrid akan kebagian trofi ya. Iya untuk trofi musim besar ini ya karena kita tahu trofi besar itu Champions dan juga La Liga lah di domestiknya gitu. Apalagi sekarang sudah disalip Barcelona dan trennya Real Madrid semakin menurun. Apalagi dengan cederanya Mbappe kan. Terus harus berhadapan dengan Manchester City, ini ujian sesungguhnya nih buat Madrid nih. Berarti tinggal kita tunggu saja kalau misalkan Real Madrid rezekinya bagus ya mungkin mereka akan mendapatkan penalti lebih banyak mungkin. Bisa jadi vouchernya ya, gosok-gosok voucher mereka juga itu ya. Rezekinya memang di situ. Di situ ibaratnya harapan terakhirnya Real Madrid itu di penalti.
So ada yang mau dibahas lagi nggak nih? Kita sudahi sampai di sini ya. Jadi untuk episode kali ini kita khusus membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Real Madrid ya, baik itu Real Madridnya sendiri maupun mantan pemain terbaiknya yaitu Cristiano Ronaldo. So thank you banget buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.